Shalom, perkenalkan nama saya Stella Biniei dari Prodi Pastoral Konseling semester 5 dengan NIM 210202011. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam Kitab Sakaria 13 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Sakaria 13 ayatnya yang ke-7 dengan perikop pedang menimpa umat baru. Demikian firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada saat ini diberi judul Nubuat tentang kematian Kristus Yesus. Umat Tuhan yang terkasih, Kitab Sakaria ini menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Sakaria, yang dimana ia mulai melayani pada tahun 520 sampai dengan 518 sebelum Masehi. Dalam tahun pertama Raja Kores yang agung dari Persia, dikeluarkan sebuah keputusan untuk mengembalikan orang Yahudi yang terbuang di kerajaan Babel ke negeri asal mereka. Zerubabel, anak dari Sealtiel dan ahli waris resmi dari Raja Daud, yang memimpin rombongan ini dalam perjalanan pulang ke negeri mereka. Raja ini juga memberi izin untuk membangun kembali Bait Allah. Namun, respon yang diberikan bangsa Israel untuk rencana pembangunan tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Sakaria dan Hagai. Karena hal inilah, sehingga Sakaria dan Hagai berusaha untuk menggerakkan bangsa itu untuk memperbaharui aktivitas mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali bait suci yang telah dipersiapkan sejak awal. Kedua nabi ini berusaha untuk merangsang kembali semangat kerja orang Yahudi yang sudah lama kendur, sehingga bait suci ini dapat diselesaikan pada tahun yang dimana Raja Darius memerintah. Oleh karena adanya para nabi dan roh najis serta nama-nama berhala yang ada di tengah-tengah orang Yahudi, maka Allah mengutus Nabi Sakaria untuk menyampaikan bahwa ia akan memusnahkan para nabi palsu dan roh-roh najis serta nama-nama berhala yang ada di tengah-tengah mereka. Umat Tuhan yang terkasih, dalam Sakaria 13 ayat yang ke-7, di situ berbicara tentang hukuman atas bangsa-bangsa atau hukuman atas orang Yahudi. Kata hukumlah gembala adalah dalam Sakaria 13 ayat yang ke-7, di situ berbicara tentang hukuman atas orang Yahudi atau bangsa-bangsa. Kata bunuhlah gembala adalah kawanan domba tanpa seorang gembala yang melindungi mereka, yang artinya Mesias atau Yesus Kristus akan mati di kayu salib. Gembala atau Yesus Kristus akan mati untuk menggenapi nubuat Allah. Di sini Sakaria mau menyampaikan bahwa orang Yahudi dapat hidup dengan benar di hadapan Allah. Umat Tuhan yang terkasih, melalui firman Tuhan kita di saat ini, jika dikaitkan dengan kehidupan atau konteks masa kini, maka karena cara hidup kita yang tidak sesuai dan tidak benar di hadapan Allah, maka kita akan sama seperti kapal yang kehilangan nakoda, atau yang dimana Yesus Kristus akan mati di kayu salib untuk kita semua. Maka dari itu, kita harus memiliki cara hidup yang benar di hadapan Allah. Ada sebuah ilustrasi yang dimana terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 orang anak laki-laki, yang dimana yang paling bungsu itu bekerja untuk melunasi hutang-hutang keluarga. Sementara yang paling sulung itu kesehariannya itu hanyalah mabuk-mabukan. Kebanyakan orang tidak dapat berkorban sama seperti yang dilakukan oleh si bungsu dalam ilustrasi tadi, ataupun sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang dimana ia rela
mati di kayu salib untuk menggenapi nubuat Allah. Umat Tuhan yang terkasih, mengakhiri khotbah kita di saat ini, hendaknya kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.